Selamat datang di sesi kupas tuntas kita hari ini. Buat Anda yang lagi dengerin, silahkan sediakan kopi atau teh favorit Anda dulu. Cari posisi duduk yang paling nyaman juga. Betul, karena hari ini kita punya tumpukan data yang sangat menarik untuk dibedah. Di meja kita sekarang udah ada sederet laporan keuangan dan ekonomi terbaru yang baru aja dirilis. Dan angkanya lumayan bikin penasaran ya. Banget. Fokus kita hari ini adalah melihat secara jujur gimana sih sebenarnya kesehatan fiskal dan ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 ini. Pasti banyak dari Anda yang belakangan ini sering lihat headline berita soal defisit anggaran. Nah, itu dia. Defisit anggaran negara yang tiba-tiba dibilang bengkak atau mungkin Anda sendiri ngerasa kok harga barang di supermarket kayak makin mahal ya akhir-akhir ini? Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal cari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Sumber-sumber yang bakal kita jadikan Kompas hari ini lumayan beragam. Kita ambil dari laporan berita kompas.com, terus ada Kontan, stabilitas.id, sampai Analisis komprehensif dari teman-teman INDEF ya, Institute for Development of Economics and Finance. tepat. Misi kita hari ini, nah silahkan dijelaskan misinya. Oke, misi kita jelas. Kita tahu baca laporan makroekonomi itu kadang rasanya kayak baca bahasa alien kan? Penuh persentase, istilah teknis. Angka triliunan yang nolnya aja susah dibayangin. Betul sekali. Jadi tugas kita di sini adalah menerjemahkan angka-angka makro yang rumit itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Kita pengen lihat apa sih dampaknya secara langsung ke isi dompet negara kita. Dan pada akhirnya, bagaimana raksasa ekonomi ini mempengaruhi daya beli dan keputusan finansial Anda sehari-hari? Tepat sekali. Karena ekonomi makro itu bukan cuma urusan pejabat. Ke inti pembahasan, ada satu disclaimer kecil yang harus saya sampaikan di awal. Silakan. Di dalam dokumen yang kita bedah ini, ada beberapa bagian yang bersinggungan langsung dengan kebijakan politik. Kayak sumber kita ini ada yang nyebut soal belanja populis, terus program prioritas, sampai urusan geopolitik. Dan isu-isu ini kan gampang banget digoreng ya. Nah, makanya saya mau tegaskan, posisi kita di sesi ini 100% netral. Kita murni membedah angka dan memaparkan analisis dari sumber-sumber tadi, tanpa ada tendensi atau keberpihakan pada kubu politik manapun. Entah sayap kiri atau kanan, kita nggak ikut campur. Murni cuma laporin fakta dari materi sumber secara imparsial. Oke, mari kita langsung bedah temuan pertamanya. Mari. Waktu saya baca laporan dari kompas.com, ada satu data yang jujur aja bikin saya agak kaget. Defisit APBN kita di akhir Februari 2026 itu dilaporkan menembus 135,7 triliun rupiah. Itu sekitar 0,5% dari PDB ya. Betul. Nah, angka 135 triliun ini mungkin sekilas kayak deretan angka biasa. Sampai saya bandingkan dengan bulan Februari tahun lalu, tahun 2025. Cuman 30,7 triliun kan tahun lalu? Iya, dari 30-an triliun lompat ke 135 triliun hanya dalam setahun. Itu kan drastis banget. Sangat drastis. Yang menarik di sini adalah, ini sebenarnya nggak terjadi tiba-tiba. Teman-teman di INDEF udah ngasih peringatan keras soal ini. Gimana tuh analisisnya? Kalau kita tarik mundur ke 2025, defisit fiskal kita sepanjang tahun itu melonjak tajam, sampai 2,92% dari PDB, atau sekitar 695,1 triliun rupiah. Wah, 2,92% itu kan deket banget sama batas legal kita yang 3%. Nah itu dia, batas 3% ini kan semacam pagar pengaman warisan reformasi, supaya kita nggak ugal-ugalan berutang. INDEF sampai pakai istilah, kalau kita ini lagi berada di tepi jurang fiskal. Tepi jurang, itu istilah yang ngeri sih dengernya. Jadi bengkaknya defisit di Februari 2026 ini murni efek domino dari tekanan struktural tahun lalu. Berada di tepi jurang. Tapi tunggu dulu, saya juga baca dari stabilitas.id yang nadanya jauh lebih santai. Wakil Menteri Keuangan kita, Pak Juda Agung, bilang publik nggak perlu panik karena APBN kita fleksibel dan punya fiscal buffer. Betul, fiscal buffer. Itu maksudnya semacam dana darurat negara gitu? Persis, analoginya kayak dana darurat di keuangan pribadi Anda. Itu cadangan anggaran yang disisihkan pemerintah untuk nahan guncangan tak terduga. Jadi dari kacamata Kemenko, mereka masih pegang kendali ya? Iya, mereka merasa aman. Tapi kalau kita bedah anatomi angkanya, situasinya lumayan menantang. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa nyatat kalau penerimaan pajak kita di 2 bulan pertama ini justru tumbuh luar biasa. Tumbuh berapa?
naik 30%. Pendapatan negara mencapai 358 triliun rupiah. Loh, itu kan kabar bagus banget. Pendapatan naik 30% berarti dompet negara lagi tebel dong. Terus kenapa bisa tetap defisit parah? Gini analoginya, bayangkan Anda dapat promosi, gaji Anda naik 30%. Senang kan? Senang dong pastinya. Tapi di saat yang sama, pengeluaran bulanan Anda mendadak naik 42%. Wah, tekor jadinya. Nah, itulah yang terjadi. Laporan yang sama nyebut kalau belanja negara melesat 41,9% menjadi 493,8 triliun rupiah. Jadi sekencang apapun pajak kita naik, tetap kalah cepat sama ekspansi belanja pemerintah. Pantesan gapnya jadi defisit raksasa ya. Nah, ngomongin belanja yang meroket sampai hampir 42% itu, pertanyaan besarnya adalah, uang kita nih larinya kemana? Kenapa pengeluarannya membenggak sebegitu besarnya? Ini balik ke analisis Indef tadi soal struktur APBN kita yang lagi timpang. Kita kehilangan komoditi windfall dari tahun 2022. Era durian runtuh komoditas itu ya? Betul. Waktu harga batu bara dan sawit lagi gila-gilaan, pendapatan kita aman. Sekarang pendapatan itu melesu. Sempat turun minus 3,31% di 2025. Di sisi lain, belanja kita itu sangat kaku. Kaku gimana maksudnya? Susah dipangkas. Ada tekanan dari yang disebut belanja populis. Terus juga program-program prioritas pemerintah. Di 2026 ini, target belanjanya makin agresif. Tembus ke 3.843,2 triliun. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau APBN tersedot buat belanja populis dan prioritas, terus yang bayarin investasi strategis siapa? Saya baca di stabilitas.id ada manuver baru, pembentukan badan bernama Danantara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Iya, Wamenkeu bilang investasi pemerintah sekarang digeser ke Danantara. Jadi APBN bisa napas dikit dan fokus ke konsumsi serta kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Terlihat seperti solusi yang cerdas, kan? Sekilas iya, tapi saya mikir gini, selama ini kan BUMN kita rutin setor dividen ke APBN. Kalau sekarang investasi dan super holding digeser ke Danantara, berarti dividen BUMN nggak masuk APBN lagi dong? Anda jeli banget. Memang secara konseptual, dividen itu akan dikelola oleh Danantara, nggak lagi disetor langsung ke kas negara untuk APBN. Wah, kehilangan mesin pencetak uang dong APBN kita. Betul. Dan ada satu beban lagi yang bikin ruang fiskal kita makin sempit menurut Indef. Soal utang ya? Iya, utang jatuh tempo kita di 2025 dan 2026 itu menembus lebih dari 800 triliun rupiah per tahun. 800 triliun setahun? Iya, dan yang bikin nyesek, pembayaran bunga utangnya aja, ingat, ini baru bunganya loh, itu menyerap sekitar 1/4 dari total penerimaan pajak kita. Astaga, jadi meskipun tadi dibilang penerimaan pajak kita naik 30%, uangnya langsung kesedot buat bayar bunga utang SBN ya? Tepat sekali. Uang yang harusnya bisa buat bangun sekolah atau rumah sakit, habis buat bayar bunga surat berharga negara. Fakta yang lumayan bikin meringis. Oke, mari kita tarik ini ke realita dompet pendengar kita. Berdasarkan laporan Kontan, inflasi Februari 2026 ini tembus 4,8%. Ini kan udah lewatin targetnya Bank Indonesia. Kenapa bisa setinggi itu? Ada 3 faktor utama. Pertama, efek basis dari tahun lalu. Wah, ini yang musiman, harga pangan bergejolak naik 12,7%, efek bulan Ramadan. Iya, harga cabai, bawang, daging semuanya naik tajam di pasar. Terus yang ketiga, Kenaikan harga perawatan pribadi dan jasa. Yang menariknya, ini seiring dengan naiknya harga emas. oh berkorelasi ke sana ya? Ya, nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inflasi lokal kita ini juga digempur dari luar. Ketidakpastian global lagi tinggi-tingginya. World Uncertainty Index kita lagi di puncak kan kabarnya? Betul, ada konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel yang makin panas. Ditambah lagi efek perang tarifnya Trump. Malah di laporan Kompas.com juga udah mewanti-wanti potensi kenaikan harga BBM dan LPG gara-gara ini. Kemenkeu juga udah bikin stres tes yang lumayan bikin deg-degan soal ini. Iya, stres tesnya ngeri sih. Kemenkeu ngitung, setiap ICP atau harga minyak mentah Indonesia itu naik $1 aja per barel, defisit kita otomatis nambah 6,8 triliun. Dan kalau rupiah melemah 100 perak aja, Defisit nambah 0,8 triliun. Padahal asumsi APBN 2026 kita dipatok minyak di angka $70 per barel. Kalau konflik global bikin minyak tembus $80, anggaran subsidi yang 381,3 triliun itu bisa meledak.
Dan ini penting banget buat Anda perhatikan. Kalau subsidi nggak kuat ditahan, harga BBM naik, ongkos logistik naik, ujung-ujungnya harga barang impor dan pangan Anda bakal melambung. Makanya Bank Indonesia langsung ambil langkah defensif. Mereka milih nahan suku bunga di 4,75% buat jaga stabilitas rupiah yang sekarang ada di kisaran 16.782 per dolar. Berarti buat Anda yang lagi dengerin, kalau ngarepin cicilan KPR atau kredit usaha bakal turun dalam waktu dekat, Kemungkinan besar pelonggaran kredit itu bakal tertunda. BI lebih milih nyelamatin rupiah daripada ngedorong konsumsi pakai bunga murah. bisa dibilang kita ini ibarat kapal yang lagi berlayar di tengah badai sempurna ya. Defisit dari dalam, inflasi dari luar. Apakah kapal kita ini punya jangkar penyelamat? Tentu ada. Ini kabar baiknya. Walaupun ekspor komoditas kayak batu bara dan baja melemah karena ekonomi Tiongkok melambat ke level 4,2%, manufaktur kita justru solid banget. Solid di sektor apa tuh? Ekspor mesin dan peralatan mekanis kita naik 28,4%. Dan yang paling wow, sektor elektronik kita berjaya berkat tren artificial intelligence atau AI global. Oh, tren AI bikin pabrik elektronik kita kebanjiran pesanan ya? Betul sekali, ekspor komponen elektronik kita naik drastis. Saya juga lihat sektor perbankan kita. Dana pihak ketiga atau DPK kita itu sangat solid, menembus 9.217,9 triliun rupiah. Artinya, bank itu sebenarnya pegang banyak uang tunai. Bank memang punya uang, tapi Indef mencatat tingginya angka undisbursed loan, alias kredit yang belum ditarik. Padahal plafonnya udah disetujui ya. Iya, pelaku usaha ragu buat ekspansi karena ketidakpastian tadi. Mereka milih wait and see. Masuk akal sih, ngapain narik utang kalau daya beli lagi ditekan inflasi 4,8%. BIC memproyeksikan kredit baru akan mulai ekspansif di kisaran 8-12% asalkan suku bunga benar-benar bisa turun di kuartal pertama 2026 ini. Oke, jadi apa arti dari semua data ini? Singkatnya, Indonesia di awal 2026 ini lagi menari di atas tali yang tipis. Kita harus mengelola defisit yang nyaris tembus batas legal, ngelawan gempuran inflasi pangan dan global, tapi syukurnya kita masih punya ketahanan di manufaktur sama fleksibilitas fiskal buffer dari Kemenko. Dan pesan buat Anda, the learner, tolong perhatikan betul suku bunga bank kalau Anda ada rencana ambil kredit dalam waktu dekat. Sabar dulu ya. Betul. Dan bersiaplah dengan manajemen keuangan pribadi yang lebih ketat, mengingat inflasi pangan dan potensi penyesuaian harga energi ke depan. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mau minta satu insight terakhir dari Anda. Apakah ada sesuatu yang mungkin terlewat dari radar kita? Hal ini memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri di rumah. Tadi kan kita bahas, pemerintah menggeser pendanaan investasi raksasa dari APBN ke entitas baru, Danantara. Biar APBN Anda jebol defisitnya di atas 3%. Betul. Tapi, kalau suatu hari entitas raksasa ini mengambil utang dalam jumlah besar dan, amit-amit, mengalami kerugian, bukankah risiko sistemiknya pada akhirnya akan tetap jatuh ke pundak perekonomian negara? Wah, benar juga. Cuma bedanya, Bedanya, risiko itu nggak tercatat secara resmi di dalam angka defisit APBN yang kita banggakan hari ini. jadi secara pembukuan terlihat aman, tapi risiko aslinya tetap ada di sana ya. Silakan Anda renungkan sendiri. Sebuah pertanyaan penutup yang luar biasa provokatif. Terima kasih sudah bergabung di obrolan kita hari ini. Jangan berhenti mengeksplorasi topik ini dan sampai jumpa di sesi kupas tuntas kita selanjutnya.